selamat pagi. Berjumpa kembali dengan saya, Doni Setiawan, di Inspirasi Pagi di channel Perjalanan Semesta. Hidup ini adalah perjalanan, dan setiap perjalanan terkadang butuh berbagai macam variasi. Kadang harus istirahat, kadang harus berlari cepat, kadang harus berhati-hati, kadang ada tanjakan, kadang ada turunan, kadang panas, kadang dingin. Nah, pada hari ini, pagi ini, seperti biasa kita akan merenungkan sabda Tuhan melalui pembacaan Alkitab dan penghayatan untuk pemandu kehidupan kita sepanjang hari ini. Kita akan membaca Alkitab dari kitab Keluaran pasal 25 ayat 10 sampai yang ke-22. Namun sebelumnya kita akan berdoa. Kalau pagi ini kami boleh terbangun dari tidur, itu karena anugerah Tuhan. Terima kasih atas pemulihan tubuh sepanjang malam. Terima kasih atas penyegaran, dan terima kasih atas anugerah Tuhan. Hari yang baru, semangat yang baru, harapan, tanggung jawab yang baru akan kami lalui. Dan sebelum kami melanjutkan anugerah Tuhan hari ini, kami akan menghayati sabda Tuhan untuk seluruh kehidupan kami. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Keluaran 25 ayat 10 sampai 22 seperti ini. Mengenai tabut perjanjian, haruslah mereka membuat tabut dari kayu panagan 2,5 hasta panjangnya, 1,5 hasta lebarnya, dan 1,5 hasta tingginya. Haruslah engkau menyulutnya dengan emas murni dari dalam dan dari luar. Engkau harus menyalutnya, dan di atasnya harus kau buat bingkai emas sekelilingnya. Haruslah engkau menuang 4 gelang emas untuk tabut itu, dan pasanglah gelang itu pada keempat penjurunya, yaitu 2 gelang pada rusuknya yang satu dan 2 gelang pada rusuknya yang kedua. Engkau harus membuat kayu pengusung dan kayu penaga dan menyalutnya dengan emas. Haruslah engkau memasukkan kayu pengusung itu ke dalam gelang yang ada pada rusuk tabut itu, supaya dengan itu tabut dapat dianginkan. Kayu pengusung itu haruslah tetap tinggal dalam gelang itu, tidak boleh dicabut dari dalamnya. Dalam tabut itu haruslah kau taruh untuk yang akan kuberikan kepadamu. Juga engkau harus membuat tutup pendamaian dari emas murni, 2,5 hasta panjangnya dan 1,5 hasta lebarnya. Dan haruslah kau buat 2 kerup dari emas. Kau buatlah itu dari emas tampaan pada kedua ujung tutup pendamaian itu. Buatlah 1 kerup pada ujung sebelah sini dan 1 kerup pada ujung sebelah sana, seiras dengan tutup pendamaian itu. Kamu buatlah kerup itu di atas kedua ujungnya. Kerup-kerup itu harus mengembangkan kedua sayapnya di atas, sedang sayap-sayapnya menudungi tutup pendamaian itu, dan mukanya menghadap kepada masing-masing. Kepada tutup pendamaian itulah harus menghadap muka kerup-kerup itu. Haruslah kau letakkan tutup pendamaian itu di atas tabut, dan di dalam tabut itu engkau harus menaruh loh hukum yang akan kuberikan kepadamu. Dan di sanalah aku akan bertemu dengan engkau, dan dari atas tutup pendamaian itu, dari antara kedua kerup yang ada di tabut hukum itu, aku akan berbicara dengan engkau tentang segala sesuatu yang akan kuperintahkan kepadamu untuk disampaikan kepada orang Israel. Demikian bacaan Alkitab. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan melakukannya. Amin. Saudara-saudara, Bapak Ibu, dan siapapun yang tersapa melalui siaran ini, sekali lagi secara khusus Jemaat GKJ Tuntang Timur,
Tapi seumum untuk siapapun yang tersapa-sapa ini agak panjang bacaannya, dan semakin bertambah usia penglihatan semakin terganggu, apalagi juga ada beberapa variasi suara. Kalau kemarin kita bicara tentang taat, tentang ketaatan, maka saat ini kita akan menghayati tentang negosiasi. Nah, saudara, dalam kehidupan kita, apalagi dalam tradisi kita sebagai orang Indonesia, orang Timur, orang yang suka negosiasi, nyang-nyangan. Makanya para ibu akan suka kalau belanja ke pasar. Sehingga karena apa? Nah, di sana ada ruang untuk negosiasi, ngenyang. Sudah tahu harganya segini, ngenyang. Bahkan kalau dimungkinkan di toko-toko modern supermarket, mereka juga akan ngenyang, negosiasi. Pada satu titik, satu aspek negosiasi sangat menarik. Pada sisi yang lain negosiasi juga menghambur-hamburkan waktu. Tetapi mari kita melihat bacaan Alkitab hari ini. Seperti biasa saya menggunakan salah satu bacaan leksionari, dan pagi ini dari Keluaran 25 ayat 10 sampai 23 tentang aturan, petunjuk, panduan bagaimana orang Israel pada waktu dipimpin Musa membuat tabut perjanjian yang di dalamnya ada 2 loh batu sebagai simbol hukum Taurat. Sangat detail, sangat rinci sekali. Berapa emasnya, ukurannya berapa, tingginya, panjangnya, lebarnya, bagaimana cara menuang emasnya, berapa ukuran emasnya. Dan di situ kemudian ada catatan terakhir bahwa disitulah, pada model seperti itulah Tuhan mau berbicara. Nah, saudara, sekali lagi, kalau saya tadi mengatakan bahwa manusia, terkhusus orang Indonesia dan yang tersapa dengan inspirasi pagi di perjalanan semesta ini, mengetahui hal seperti itu terkadang kita tertantang untuk ngenyang. Orang Jawa bilang nego. Mbok jangan seperti itu toh, mbok dikurangi Tuhan, mbok jangan berat banget dan lain sebagainya. Namun yang menarik adalah bagaimana dalam catatan terakhir dari bacaan hari ini adalah dengan cara itu, pada titik itu, kemudian Tuhan akan berbicara. Nah, saudara-saudara, di dalam kehidupan kita hampir semua ditata melalui aturan-aturan, termasuk kehidupan bergereja, termasuk prokes kesehatan di masa pandemi. Diatur sedemikian rupa. Dan di situ memang ada upaya-upaya untuk bernegosiasi. Apakah salah? Enggak. Tapi bagaimana kemudian melihat aturan itu sebagai sesuatu yang bisa dikerjakan atau tidak. Dalam bacaan tadi, aturan yang dibuat oleh Tuhan melalui Nabi Musa, sesuatu yang bisa dikerjakan. Nah, ini yang menarik. Apakah nego ngenyang itu boleh? Boleh. Tapi untuk sesuatu yang nggak bisa dikerjakan, janganlah bernego lagi. Janganlah kita ngenyang. Contoh, bangun tidur berdoa. Itu wajib atau butuh? Bisa dinego enggak? Ya monggo. Bisa dikerjakan enggak sih? Bisa, ya sudah. Baca Alkitab. Bisa dikerjakan enggak? Bisa. Ya kenapa harus dinego? Dan lain sebagainya lah. Nah, mari Bapak Ibu dan saudara, serta siapa saja yang tersapa channel ini, kita melihat banyak hal dari sudut pandang yang lebih dalam. Dan terkait dengan negosiasi, pembuatan tabut perjanjian nampaknya tidak dinego oleh orang-orang Israel, dan itu dihayati sebagai ruang pertemuan dengan Tuhan. Di sekitaran kita ada banyak hal yang bisa kita nego, tapi ada banyak juga yang nggak bisa kita nego. Demikian dari saya, selamat berefleksi, Tuhan memberkati. Kita akan berdoa. Negosiasi adalah keindahan, namun kami harus menyadari bahwa tidak semua hal bisa kami negosiasikan. Ajari kami untuk bijaksana, memilah dan memilih hal-hal yang perlu kami negosiasikan dan hal-hal yang tidak mungkin kami negosiasikan. Kami serahkan kehidupan kami hari ini
dalam damai sejahtera Tuhan Yesus. Amin. Demikian renungan pagi untuk saudara-saudara yang masih berjuang dengan COVID-19. Proses pemulihan, tetap semangat, tetap berjuang, tetap bersukacita. Dan untuk siapa saja yang tersapa saluran ini, mari kita kembangkan perjalanan semesta untuk menjadi oase kehidupan, untuk menjadi sapaan setiap pagi. Silahkan dibagikan, silahkan di like, silahkan di komen. Jika memberkati, bagikan kepada siapa saja supaya banyak orang terinspirasi. Banyak kekurangan di sana sini, tapi mari kita kembangkan bersama-sama. Selamat pagi, selamat melaksanakan aktivitas. Tuhan memberkati.